Kejadian 34 ayat yang pertama, aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah engkau pecahkan. Sedangkan, ini ayat perbandingannya, Keluaran 34 ayat ke-28. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Pertanyaannya, jadi siapa yang menulis pada 10 hukum pada loh batu yang kedua? Karena pada ayat yang pertama, di Kejadian 34 ayat 1, huruf besar, Tuhan di situ huruf besar. Sedangkan pada ayat yang ke-28 dalam Keluaran 34 ayat 28, di situ hurufnya huruf kecil untuk Tuhan. Jadi ada pertanyaan, siapa sebenarnya yang menuliskan 10 hukum pada ayat yang pertama, Pendeta? Kami persilakan untuk jawabannya. Ada perbandingan ini. Baik, terima kasih untuk saudara yang bertanya, walaupun tidak disebutkan siapa namanya. Keluaran pasal yang ke-34 memuat sebuah cerita bagaimana Tuhan Allah memperbaharui atau membuat lagi perjanjian dengan orang Israel sekalipun mereka sudah menyembah berhala oleh menyembah patung lembu emas. Lalu Musa kemudian memecahkan kedua loh batu yang pertama, lalu kemudian Tuhan Allah memanggil Musa karena Tuhan Allah tidak mau menyerah. Kasih karunia-Nya sungguh luar biasa, sehingga walaupun orang Israel sudah melawan dan melanggar, Tuhan tetap mau membuat perjanjian dengan mereka dan membuat dua loh batu yang baru. Dua loh batu yang baru dengan isi yang sama. Ya, itu tadi disebutkan dalam pertanyaan tadi. Kita baca ayat yang ke 1. Keluaran pasal 34 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman. Perhatikan, segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Ya. Jadi yang ditulis di dalam dua loh batu itu adalah ke-10 perintah Allah itu, ke-10 firman itu. Sebenarnya selain dari 10 firman itu, masih ada petunjuk-petunjuk lain yang Tuhan Allah berikan kepada Musa, karena dari Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 mulai Musa naik ke atas Gunung Sinai, Tuhan bukan hanya memberikan kepadanya 10 perintah Allah. Sebab kalau kita lihat di Keluaran 24 ya, ayat 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Pada saat ia berada di atas gunung itu selama 40 hari 40 malam, maka Tuhan Allah memberikan kepadanya firman dan petunjuk-petunjuk, dan banyak di antara petunjuk-petunjuk itu berpusat kepada bait suci yang akan dibangun oleh, atau kemah suci yang akan dibangun oleh Musa dan orang Israel. Apa saja perabotnya, kemudian upacara-upacaranya, semua diberikan secara detail. Ini diberikan kepada Musa selain daripada 10 perintah Allah, atau sebagai tambahan kepada 10 perintah Allah yang secara khusus Tuhan yang tuliskan itu, yaitu dan dikatakan di dalam pasal yang ke 32 ayat yang ke-15, berpalinglah Musa turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik oleh loh-loh batu itu yang pertama. Dua loh batu yang pertama ditulis oleh Allah.
itu khusus, beda dengan aturan-aturan lain tentang upacara-upacara, tentang bait suci dan lain sebagainya. Kenapa ini diberikan juga kepada Musa dalam waktu yang bersamaan dalam 40 hari 40 malam itu? Oleh karena memang 10 perintah Allah itu nanti akan ditaruh juga di dalam bait suci itu. Itulah sebabnya perintah-perintah tentang pembangunan bait suci, perabot-perabotnya, bahan-bahannya, ukurannya, upacaranya, dan lain sebagainya diberitahukan kepada Musa, karena 10 perintah Allah ini akan menjadi pusat dari bait suci itu, di mana ia akan ditaruh di dalam sebuah peti yang disebut dengan peti perjanjian atau tabut perjanjian, dan tabut perjanjian itu akan disimpan di dalam bilik yang maha suci. Ya. Lalu kemudian bait suci atau kemah suci itu ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan semua suku-suku itu diatur berkemah mengelilingi bait suci itu. Sungguh luar biasa. Lalu kemudian pada waktu Musa turun, lalu dia memecahkan akan 2 loh batu yang pertama itu oleh karena ada penyembahan berhala. Nah, sekarang kita datang, itu latar belakangnya. Sekarang kita datang kepada pertanyaan yang ditanyakan, pasal yang ke-34 ayat 1. Tuhan berfirman, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi yang ditulis bukanlah perabot-perabot bait suci, yang ditulis bukan upacara-upacara, tetapi khusus pada 2 loh ini Tuhan mengatakan, aku akan menulis. Tuhan yang akan menulis 10 firman itu. Lalu ayat yang kedua, kita baca ayat yang kedua, pasal 34. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi. Lalu kemudian ayat 4, Musa memahat 2 loh batu, bangunlah ia pagi-pagi, naik ke atas gunung. Lalu di atas gunung itu ternyata Tuhan Allah tidak hanya memberikan kepadanya 2 loh batu yang baru yang dituliskan oleh Tuhan sendiri, tetapi Tuhan juga memberikan kepadanya petunjuk-petunjuk yang lain yang sudah pernah Tuhan juga sebutkan. Dan kali ini kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18 mulai, ya, hari raya roti tidak beragi harus kau pelihara 7 hari lamanya, dan selanjutnya mengenai peraturan-peraturan bait suci, mengenai anak-anak sulung, mengenai lembu, mengenai keledai, mengenai domba, mengenai ternak yang lain, lalu kemudian mengenai hari raya 7 minggu, lalu kemudian berapa kali orang Israel harus datang ke bait suci dalam 1 tahun, dan lain sebagainya. Bukan hanya 10 firman. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana dengan Keluaran 34 ayat 28? Kita baca lagi. Ya, kita baca lagi. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum. Prosesinya sama, 40 hari 40 malam. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Oke. Siapa ia di sini? Dalam Alkitab bahasa Indonesia, ia di sini adalah huruf kecil, I dan A, ia. Seakan-akan menunjuk kepada Musa. Tetapi ada versi Alkitab yang lain yang tidak menuliskan ia dalam bahasa Inggris, mereka tulis he dalam huruf besar. Huruf H atau H itu adalah huruf besar, H, ia, yang menunjuk kepada ayat yang pertama, di mana Tuhan sendiri mengatakan, aku akan menulis. Jadi konsisten ayat 1 dan ayat yang ke-28. Lalu kenapa sampai ada kesan bahwa ia menuliskan? Coba kita baca di dalam yang menunjuk kepada Musa. Padahal kalau kita mau berdasarkan pada ayat yang pertama, ia di sini sebenarnya adalah Tuhan menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Coba kita baca ayat yang ke-27.
ayat yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Firman yang mana? Perhatikan bahwa selain 10 perintah Allah, Allah juga berfirman, ada banyak di sana. Di ayat 34 saja, mulai ayat yang ke 14, lalu kemudian ayat yang ke-18, hari-hari raya, peraturan mengenai upacara-upacara dan lain sebagainya, dan lebih lengkap lagi dituliskan atau disebutkan itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 sampai pasal yang ke-31, maka kalau Tuhan Allah katakan dan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 34 ayat 27, tuliskanlah segala firman ini, maka ada bahagian yang Musa harus tuliskan. Dengan kata lain, sebagai hasil dari beradanya Musa di atas Gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam, maka ada dua hal yang harus dituliskan. Musa punya bahagian untuk menuliskan sesuatu. Tuhan Allah juga mempunyai bahagian untuk menuliskan sesuatu. Apa yang dituliskan oleh Tuhan Allah? Jelas dalam Alkitab, Ia menuliskan 10 perintah Allah, 10 firman itu Tuhan yang tuliskan. Lalu apa yang Musa tuliskan? Yang Musa tuliskan adalah selain yang 10 perintah Allah itu Musa yang tuliskan. Apa buktinya? Ya buktinya makanya kita ada 5 buku Musa ini di mana banyak tulisan-tulisan yang lain. Ya. Nah, sekarang coba kita tanya kepada Musa. Ini kan dalam kitab Keluaran. Bagaimana dalam kitab Ulangan? Sebab dalam kitab Ulangan, Musa menuliskan itu dalam bentuk kesaksian, mengingatkan orang Israel tentang apa yang terjadi di masa lalu. Jadi dia banyak menggunakan kata aku, pada waktu itu aku, pada waktu itu engkau, pada waktu itu kamu, dan lain sebagainya. Supaya jelas, biarlah Musa yang memutuskan mana yang dia maksud di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Yang menuliskan 10 firman itu apakah Tuhan ataukah Musa? Hai Musa, tolong jawab kepada kami. Kita buka di dalam Lukas, dalam Ulangan pasal yang ke-10, Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ulangan 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Oke. Judulnya riwayat tentang loh batu yang baru. Jadi ini adalah ulangan dari cerita yang ada dalam Keluaran pasal 34. Karena Keluaran pasal 34 juga tentang 2 loh batu yang baru. Diulangi dalam buku Ulangan pasal yang ke-10, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu, kemudian letakkanlah kedua loh itu ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Ayat 4. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu di dalam tabut yang telah kubuat.
dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi kalau kita tanya Musa, Musa bilang bukan saya yang tulis, itu yang tulis Tuhan. Itu jelas pada waktu dia tulis dalam kitab Ulangan, dan didukung juga dengan analisa kita berdasarkan Keluaran pasal yang ke-34 tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya.